Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian praktek IPA saya. Pada ujian praktek kali ini saya mengambil dari kelas 8 bab 4 semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia berarti kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa hasil metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Sistem ekskresi ini menghasilkan 4 macam produk. Yang pertama, urin, kedua, empedu, ketiga, keringat, dan keempat, karbon dioksida dan juga uap air. Yang pertama, urin. Urin dihasilkan oleh ginjal. Nah, ginjal ini mempunyai nefron yang berfungsi sebagai tempat pembuatan urin. Dan proses pembuatan urin dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, filtrasi. Jadi, darah yang akan disaring itu masuk ke glomerulus dan disaring di sana. Kemudian, proses penyaringan atau filtrasi tersebut menghasilkan urin primer. Namun, urin primer ini masih terdapat zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, sehingga harus masuk ke tahapan selanjutnya. Kemudian, urin primer mengalir menuju kapsula Bowman dan kemudian menuju ke tubulus proksimal. Nah, disinilah tahap selanjutnya dimulai. Kemudian, tahap reabsorpsi. Tahap ini terjadi di tubulus proksimal, dan disinilah terjadinya tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, air, dan lain sebagainya. Tahapan ini menghasilkan urin sekunder yang berisi urea dan urobilin. Kemudian, tahap terakhir yakni tahapan augmentasi. Tahapan ini terjadi di tubulus distal, dan disinilah tempat terjadinya pelepasan zat-zat yang tidak berguna lagi bagi tubuh, seperti racun dan obat-obatan, yang nanti akan bergabung dengan urin sekunder dan membentuk urin sebenarnya. Kemudian, urin sebenarnya ini mengalir menuju tubulus colectivus dan kemudian mengalir ke ureter. Selanjutnya ditampung di kantung kemih. Nah, ketika di kantung kemih ini urin sudah mulai penuh, maka kita akan merasakan sensasi ingin kencing. Kemudian urin pun keluar lewat uretra. Keringat. Kulit dibagi menjadi 2 lapisan, yakni epidermis dan dermis. Pada bagian dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam mineral. Ketika suhu tubuh meningkat, maka kelenjar keringat akan aktif dan pembuluh darah akan melebar, sehingga aliran darah akan lebih banyak. Hal tersebut menyebabkan penyaringan air dan sisa metabolisme oleh kelenjar keringat naik dan keringat keluar lewat permukaan kulit dengan cara menguap dan sebagian lainnya dengan cara cair. Hati. Hati menghasilkan urea dan empedu yang biasa diberi nama bilirubin. Urea terjadi karena perombakan protein yang terjadi di dalam hati, sedangkan bilirubin terjadi karena perombakan eritrosit yang terjadi di dalam hati pula. Kemudian, yang terakhir adalah paru-paru. Ketika kita bernafas, udara masuk lewat hidung, kemudian sampai ke alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan masuk dan karbon dioksida akan keluar bersama uap air. Kelainan atau penyakit
pada sistem ekskresi. Yang pertama, nefritis. Nefritis adalah peradangan pada nefron ginjal. Kemudian yang kedua adalah gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi apabila ginjal tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah diabetes insipidus, yakni adalah kelainan yang terjadi karena orang penderitanya kekurangan hormon ADH atau antidiuretik.